Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, ma ba'd. Para pemirsa KMTV dimanapun antum dan antuna berada, juga generasi Robani dimanapun berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk berjumpa di program rutin kita Diktat Dialog Ilmuwan Islam bersama Ustadz. Dan alhamdulillah guru-guru kita sudah berkesempatan hadir di studio untuk kesempatan hari ini. Kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku uswah hasanah kita dalam kehidupan. Senantiasa kita bermohon juga salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya, dan tentunya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz. Kepada guru-guru kita yang sudah memaparkan tema kita untuk hari ini, dan bahasanya adalah lebih baik dari 10 terakhir Ramadan. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi dari guru-guru kita bisa kita ambil manfaat dan juga ilmuna, dan paling penting adalah bisa kita amalkan atau terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terlihat ringan-ringan dan tidak terlalu berat yang sudah disampaikan, tetapi sepertinya ringan-ringan itu yang menjadi alasan berat untuk mengerjakannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk melakukan tersebut. Baik, kita bacakan ada satu pertanyaan Ustaz sepertinya sebelum kita tutup majelis ini. Dari Padang, Sumatera Barat, Pak Andi. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, ana Andi di Sumatera Barat, Padang, mau bertanya. Ustaz, ana pernah mendengar sebuah kajian, benarkah tidak dianjurkan berkurban di masjid ataupun mushola Ustaz? Ana lupa alasan detailnya, penceramah tersebut memberikan statement ini, tapi apakah ini benar? Terus bagaimana cara kita mengurus kurban kita, khususnya di saat ini Ustaz? Nah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Saya tidak mendengarnya, gimana saya menjawabnya? Tapi kalau pada asalnya memang kurban itu dilaksanakan di rumah masing-masing. Kurban itu juga dikerjakan masing-masing, dan itu sunnahnya. Tetapi tidak ada salahnya, bahkan termasuk sunnah juga, mewakilkan orang lain untuk melaksanakannya. Mewakilkan itu sudah terjadi juga di sejak zaman Nabi alaihissalatu wassalam. Jadi ada yang melaksanakan sendiri, ada yang dilaksanakan orang lain sebagai mewakili. Nah, dilaksanakan di rumah masing-masing itu saya lebih afdal, karena itu hukum asalnya. Karena di situ yang berkorban melakukan sendiri semuanya, mulai daripada mencari hewan kurbannya, kemudian menjaga jangan sampai hilang atau sampai sakit atau sampai rusak, kemudian menyembelih sendiri, menguliti sendiri, memotong-motong sendiri, membagi-bagi sendiri, mendistribusikan sendiri. Itu tentu lebih afdal, karena kita yang mengerjakan sendiri. Apapun pekerjaan, walaupun sebagiannya menerima taukil, bisa ditaukilkan, diwakilkan, tapi tetap kita yang melakukan sendiri lebih afdal. Misalnya berdoa kita, mana lebih afdal, kita berdoa untuk kita atau orang lain kita wakilkan untuk mendoakan kita? Pasti kita yang berdoa sendiri lebih afdal daripada kita mendoakan orang lain. Bukan tidak boleh, ya, atau mungkin saja doa orang lain makbul untuk kita, kita sendiri tidak makbul untuk kita, bisa saja. Tetapi pada hukum asalnya kita doa sendiri lebih baik. Kenapa? Karena doa itu ibadah, kita yang melaksanakannya. Kalau orang lain yang berdoa untuk kita, dia yang beribadah, kita tidak. Oleh sebab itu, makanya ya segala sesuatu yang bisa kita dirikan sendiri lebih afdal. Atau musim haji misalnya, melontar jumrah bisa diwakilkan, tetapi kita yang melakukan sendiri lebih afdal. Demikian juga menyembelih di hari nahar, boleh diwakilkan, tapi kita laksanakan sendiri lebih afdal. Tetapi jangan karena boleh diwakilkan kita lepas. Oleh sebab itu sebagian ulama kontemporer hari ini katanya tidak boleh kita berkorban di tempat lain. Kenapa? Karena kita tidak ikut melaksanakannya. Karena menyembelih, menyaksikan itu, minimal menyaksikan, itu harus dilakukan oleh orang yang berkorban.
Kalau tidak terasa. Apalagi orang-orang kaya yang mengeluarkan duit 2.500.000, 3 juta, itu baginya seperti ya melepas apa aja. Tapi kapan terasa ketika kita melakukan sendiri? Mungkin dari sebab ini Ustaz itu mengatakan tidak dianjurkan untuk berkorban di masjid. Kemudian di sisi lain, setelah berkorban berhari-hari nanti, bau darah, bau bangkainya akan terasa dan mengganggu orang untuk sholat di masjid itu. Kadang-kadang apa nama sajib pak, dia berbaun ya kan, berbaun katanya. Jadi alasan pula bagi yang malas-malas ke masjid. Oleh sebab itu maka lebih afdol di rumah masing-masing. Belum lagi pelanggaran-pelanggaran lain yang barangkali selama waktu pelaksanaan kurban diputar musik-musik dangdut Arab yang dianggap sebagai musik Islami. Ya, musik Islami. Tidak sedikit lagu-lagu Arab diragukan oleh orang-orang telanjang di sana, tapi di sini menjadi sholawatan. Nah, itu juga termasuk pelanggaran. Belum lagi campur aduk, ikhtilat laki-laki perempuan di dalam masjid. Nah, ini juga mungkin dilihat dari situ. Karena pada umumnya kaum muslimin kita di negeri ini secara khusus banyak yang tidak paham adab di masjid. Adab di masjid. Ya, kadang-kadang mohon maaf, kita kadang-kadang latihan baca Quran di masjid tapi dicampur-campur laki-laki perempuan, berhadapan pula. Nah, daripada ini dosa seperti ini dilakukan di masjid, lebih baik dilakukan di luar misalnya. Lebih ringan dosa daripada dilakukan di masjid. Mungkin dari sisi ini, karena melihat pelanggaran-pelanggaran itu membawi dari ilmu fasid muqaddam ala jalbi al-masalih. Dan yang lebih parah lagi adalah dia kurban di masjid tapi zuhur tidak sholat di masjid. Orang sholat mereka yang nyincang-nyincang, motong-motong, bincang-bincang, merokok-merokok dan sebagainya. Bahkan ada yang tidak sholat. Dan ini juga tolong mohon maaf ya kepada para pengurus, para panitia, tolong jangan sampai yang tidak sholat menyembelih. Setidaknya menghilang keraguan. Karena orang yang tidak sholat itu tidak sah sembelihannya menurut pendapat jumhurul ulama. Apa sebab? Karena meninggalkan sholat dengan sengaja keluar dari Islam. Ya, walaupun masalahnya ada khilafnya, jadi untuk lebih hati-hati, ihtiyat, mana tahu yang benar adalah pendapat jumhur yang mengatakan siapa yang tidak sholat itu keluar dari Islam, nanti sembelihannya tidak sah. Makanya hati-hati mencari para penyembelih. Tukang potong-potong tidak apalah, ini tukang sembelihnya, tukang timbang tidak masalah lah. Jadi yang menyembelih itu memang harus pastikan bahwa dia benar-benar orang Islam. Ya, jangan ada hal-hal lain yang membuat dia diragukan keislamannya. Ini juga barangkali jadi catatan bagi ustadz yang barangkali mengatakan itu tidak dianjurkan dilakukan di masjid. Jadi kadang-kadang bahasa tidak dianjurkan dipahami oleh orang tidak boleh. Ya, tidak boleh. Padahal bukan tidak boleh. Tapi nanya, yang selanjutnya belum lagi pelaksanaan yang kadang-kadang tidak sesuai syariat. Ya, pada asalnya wakil ini dia sukarela, walaupun sebenarnya boleh dibayar. Tahun ini panitia itu boleh dibayar, tetapi bukan dari kurban. Yang bilang tidak boleh dibayar. Bahkan, mohon maaf, kalau dia tidak melaksanakan wajib dibayar. Ya wajib dibayar, tapi jangan diambil dari kurban. Sebab kurban itu milik Allah. Dia yang berhak membaginya. Sama dengan kita kalau mati harta itu balik ke pemilik asli, Allah Subhanahu wa taala. Dia yang berhak membagi kepada ahli waris. Kalau tuan-tuan punya harta nak bagi menurut keinginan sendiri, tolong bagi sebelum mati. Karena orang mati tidak bisa bagi-bagi lagi. Yang membagi adalah yang hidup. Nah, yang memiliki harta setelah kita mati kembali ke pemilik aslinya, Allah Subhanahu wa taala. Dia yang berhak membagikannya kepada keluarga kita yang tinggal. Istri dapat 1/8 kalau ada anak, atau 1/4 kalau tidak ada anak. Anak laki-laki dapat 2 bagian dari anak perempuan dan seterusnya. Nah, kalau tuan-tuan tidak menaati ini, berarti durhaka kepada Allah. Demikian juga upah dari pelaksanaan itu diambil dari pelaksana kurban, orang yang berkurban. Karena semua itu kerjaan dia.
Sekarang dikerjakan oleh panitia kurban. Dia yang harus cari barangnya, harus selektif dalam memilih. Ini digantikan oleh panitia. Dia yang harus pelihara sampai hari disembelihnya. Ini kerjaan dia, digantikan oleh panitia. Kemudian apa lagi? Dia yang harus sembelih, dan ini harus digantikan oleh panitia. Dan sampai membagi kepada yang berhak, ini adalah pekerjaannya yang digantikan oleh panitia. Maka wajib dia membayar. Kalau tidak, saya laksanakan sendiri. Nah, sebenarnya panitia sudah berbaik-baik ini. Cuman kadang-kadang karena kurang ilmu, akhirnya ambil bagian daripada itu. Mereka tidak nyebut upah, Ustaz. Cuman kupon panitia dan tukang jagal. Nah, warnanya beda dan muatannya juga beda. Apapun namanya, tapi hakikatnya adalah upah. Sebab apa? Gara-gara dia bekerja dapat pembedaan bagian. Walaupun namanya ada upah, tapi hakikatnya upah, dan ini haram, tidak boleh dilaksanakan. Solusi banyak. Kalau dia minta upah daging, maka kita belikan kerbau, kita sembelih, atau sapi atau kambing, kita sembelih. Ini bukan kurban, khusus untuk upah. Tapi bukan kurban. Kurban itu hak Allah. Tapi daging yang kita sembelih untuk upah itu hak kita. Oleh sebab itu maka ini harus diketahui oleh para panitia. Jangan gara-gara ingin berbuat baik, ingin berbuat yang bagus, tapi ternyata tidak bagus. Perlu juga saya naikkan di sini, pembagian di masjid kadang-kadang juga tidak prosedural. Dengan alasan keadilan, dibagi sama banyak. Padahal sama banyak belum tentu adil. Sama banyak belum tentu adil. Saya punya anak 2, satu di Madinah, satu di pesantren. Tentu dikasih juga 1 kilo. Ini Hidayat 5 anaknya, semua di rumah. Yang sekolah pun balik juga ke rumah. Dikasih juga 1 kilo. Jadi beliau sekali makan tidak cukup. Saya 3 kali makan tidak habis. Itu tidak adil. Makanya saya usulkan, ini usulannya kepada panitia korban, tolong dideteksi atau jadi data penduduk itu, rumah ini berapa anggotanya, rumah ini berapa anggotanya, nanti diklasifikasikan. Yang 10, 9, 8, nah, kemudian nanti berapa daging dijumlahkan. Kalau seandainya pas per kepala sebanyak itu, 1 orang 1 kilo. Jadi yang 10 anggota 10 kilo, yang 8 anggota 8 kilo, yang setengah anggota setengah kilo. Dan itu yang adil, bukan bagi sama banyak. Ini usulan saya. Oleh sebab itu kembali jawabannya tadi bahwa bukan tidak boleh, tetapi mungkin karena terlalu banyak pelanggaran-pelanggaran, akhirnya dia ingin kembalikan ke asalnya, yaitu dilaksanakan sendiri. Wabillahi taufik. Sudah terjawab, Ustaz ya? Alhamdulillah. Baik, jazakallah khairan untuk jawaban dan juga nasihatnya. Mudah-mudahan Pak Andi yang menonton kita atau menyaksikan kita di kesempatan hari ini bisa paham dari nasihat dan juga jawaban dari Ustaz. Dan juga tentunya adalah ilmu untuk kita bersama, khususnya untuk para panitia kurban di masjid ataupun mushola terdekat di Kota Pekanbaru dan sekitarnya, Riau juga khususnya, yang akan melaksanakan kurban dalam waktu dekat ini. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita di 10 pertama Zulhijjah bisa memperbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jazakumullah khairan Ustaz untuk waktu dan ilmunya. Semoga Allah mudahkan di pekan berikutnya kita akan bersama guru-guru kita kembali untuk membahas tema yang berbeda. Sampai jumpa. Mohon maaf untuk segala salah kata dan kekhilafan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.